Pembelajaran bab 3 yaitu memahami dampak sosial dari informatika. Selamat datang di dunia informatika yang luar biasa. Berikut merupakan hal-hal yang akan kita pelajari pada bab ini. Sebelumnya, apa saja sih yang udah kalian ketahui mengenai sejarah komputer? Terlebih dulu kita akan membahas mengenai perkembangan komputer. Selanjutnya ada alat hitung, berikut penjelasannya. Selanjutnya, kalian bisa membaca dan juga mempelajari mengenai sejarah komputer melalui PPT berikut ini. Selanjutnya ada komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada smartwatch yang merupakan jam tangan yang menawarkan fungsionalitas dan konektivitas ekstra di atas fitur yang ditawarkan oleh jam tangan standar lainnya. Selanjutnya ada VR atau virtual reality yang penjelasannya dapat teman-teman baca pada PPT di atas. Berikut merupakan deretan para penemu komputer yang perlu kalian ketahui yang bisa kalian baca keterangannya di atas. Sekarang beralih pada aspek ekonomi dari informatika. Produk informatika memiliki manfaat yang sangat banyak seiring dengan perkembangan zaman yang bisa kalian baca melalui PPT di atas. Selanjutnya ada aspek hukum dari produk informatika. Aspek hukum lebih mengacu pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu ataupun kelompok tertentu. Namun, hak kepemilikan tetap harus dilihat sebagai aspek hukum produk informatika. Peraturan ini memberitahukan perihal izin hak serta pembatasan atas suatu software. Kepemilikan suatu produk ini diistilahkan sebagai lisensi. Berikut merupakan jenis-jenis lisensi hukum yang bisa teman-teman baca. Yang pertama ada lisensi komersial, yang kedua ada lisensi gratis, yang ketiga ada lisensi umum, dan yang keempat merupakan lisensi domain publik. Selanjutnya ada informatika untuk masa depan yang penjelasannya dapat teman-teman dengarkan sebagai berikut. Informatika untuk masa depan. Berawal dari komputer hingga kini bisa melakukan apa saja, tentu informatika akan menawarkan peran-peran lain untuk masa depan. Dalam dunia elektronik saat ini, manusia bisa mencari informasi dari belahan dunia lain dengan waktu singkat. Kemudian, manusia kini bisa mengakses apapun dengan menggunakan kombinasi internet dan juga komputer yang menggunakan basis komputasi. Dari sini terlihat bagaimana kreativitas teknologi bisa mempengaruhi kehidupan. Kondisi sosial budaya yang ada di daratan negara lain pun bisa kita ketahui tanpa harus pergi ke lokasinya. Oleh karena itu, bisa saja ada beberapa dampak sosial tentu yang akan terjadi di masa depan, seperti konsep kesepakatan pembangunan global yang telah resmi disahkan oleh para
pemimpin negara pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yaitu agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dengan mengusung tema mengubah dunia kita, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. SDG berlaku bagi seluruh negara atau universal, sehingga seluruh negara tanpa terkecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDG. Berikut merupakan tujuan-tujuan dari SDG. Berikut tujuan dan target SDG. Yang pertama, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Yang keempat, memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesepakatan belajar seumur hidup bagi semuanya. Sekian, terima kasih.